yang mana akan kita tawarkan kepada calon pemberi kerja. Saya memiliki kelebihan yang tidak orang lain, tidak semua orang itu miliki. Unfair advantage. Jadi dalam video kedua rangkaian tips-tips cara mendapatkan pekerjaan di Selandia Baru akan saya isi dengan tema unfair advantage. Apa itu? Mari kita simak bersama dalam video pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, masing-masing dari kita tentu memiliki karakteristik, bawaan, kecenderungan, keterampilan, kemahiran, bakat yang berbeda satu sama yang lain. Jadi mulai dari latar belakang, didikan keluarga, terus upbringing, artinya kita dibesarkan dalam situasi apa, lingkungan kita, lalu kecenderungan kita, keterampilan kita itu berbeda dari setiap orang, hingga akhirnya kita kemudian memilih jurusan di dalam pendidikan, kemudian kita memilih pekerjaan awal itu yang akhirnya membentuk kita sampai sekarang itu tentu berbeda dengan orang lain, masing-masing punya ciri khas tersendiri. Nah, itu namanya unfair advantage. Kenapa saya ambil tema ini? Kenapa dan apa kaitannya dengan mendapatkan pekerjaan di Selandia Baru atau di Australia atau dimanapun di seluruh dunia? Jadi unfair advantage itu akan membawa kita pada suatu titik atau suatu keputusan yang mana akan kita tawarkan kepada calon pemberi kerja ketika kita melamar kerja. Misalnya, sebagai contoh saya punya pengalaman sebagai tukang sembelih halal. Saya punya pengalaman sebagai penyembelih halal, baik itu di Australia dulu ataupun ketika saya pulang dari Australia. Saya mulai menekuni kesibukan sebagai tukang sembelih halal yang semi profesional di pagi hari. Itu adalah unfair advantage saya. Jadi, saya memiliki kelebihan yang tidak orang lain, tidak semua orang itu miliki. Nah, itu yang kemudian saya tawarkan kepada calon pemberi kerja. Ketika saya memiliki latar belakang sebagai penyembelih halal, pengalaman sebagai penyembelih halal yang diakui bereputasi begitu, saya akan mencari pekerjaan atau saya akan berusaha mendekati perusahaan yang memiliki kriteria untuk calon pekerjanya sesuai dengan apa yang saya miliki. Jadi ketika saya melamar kerja dulu melalui seek.com.nz, itu saya mengatakan bahwa saya punya pengalaman sebagai penyembelih halal baik di Australia maupun di Indonesia. Kebetulan waktu itu yang saya lamar itu adalah proses worker sebenarnya, cuman mereka itu adalah pabrik daging. Nah, seketika itu pula mereka, wah kebetulan saya itu mencari penyembelih halal juga, jadi memang tepat ketika kamu melamar ke sini. Akhirnya terjadilah tindak lanjut, kemudian wawancara kerja, kesepakatan gaji, dan akhirnya sampai sekarang saya bekerja kepada perusahaan tersebut. Nah, teman-teman itu perlu memahami betul unfair advantage yang teman-teman itu miliki itu apa. Ketika teman-teman misalnya pernah sekolah di SMK, bagian otomotif, kemudian sempat magang, kemudian memiliki pengalaman bekerja di sebuah bengkel ataupun di sebuah dealer ataupun di sebuah pabrik otomotif di Jawa Barat sana, Cikarang, Karawang. Nah, itu yang teman-teman bisa tawarkan kepada calon pemberi kerja ketika teman-teman melamar kerja di Selandia Baru atau Australia atau dimanapun. Nah, manfaatkan unfair advantage itu. Tidak melulu keterampilan yang sesuai dengan pendidikan teman-teman, bisa saja keterampilan tersebut baru saja teman-teman temukan justru ketika teman-teman dewasa. Teman-teman yang punya hobi masak kemudian mengasah keterampilan memasaknya, mendapat pengakuan dari keluarga, dari kemudian dijual, memiliki pelanggan. Nah, itu unfair advantage. Asah terus unfair advantage itu, kemudian poles sedemikian rupa, dapatkan sertifikat, dapatkan pengakuan, dapatkan tempat yang bisa dijadikan referensi untuk kemudian dilampirkan dalam lamaran teman-teman sekalian. Kemudian apalagi teknisi, tukang batu, pasang keramik, tukang ledeng, tukang las, semuanya memiliki spesifikasi masing-masing yang setiap orang itu miliki
ketika teman-teman punya reputasi sebagai misalnya dulu pernah membantu bapak atau paman atau siapapun masang keramik di rumah tetangga. Nah, kemudian kok merasa berbakat di situ, asah terus itu unfair advantage itu. Kemudian carikan pengakuan, carikan sertifikasi. Nah, mulailah mendokumentasikan itu di video ketika teman-teman memasang keramik ataupun menjadi tukang ledeng, menjadi tukang bengkel. Pastikan semua terdokumentasi dengan baik dan yaitu tadi tersertifikasi. Nah, itu akan sangat membantu teman-teman dalam menemukan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan di Selandia Baru atau di Australia atau dimanapun. Insya Allah tentu dengan ikhtiar. Nah, ini adalah video kedua saya tentang tips jitu mendapatkan pekerjaan di Selandia Baru. Kita akan berjumpa di video saya yang lain insya Allah yang akan segera saya unggah. Jadi tetap simak terus saluran ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang selama ini bertanya-tanya kira-kira apakah saya masih berpotensi, apakah umur saya yang segini masih berkesempatan. Semuanya sangat mungkin, semuanya masih mungkin asalkan teman-teman yakin, teman-teman percaya diri, dan teman-teman itu merasa mampu untuk terus berkembang. Tidak stop kemudian saya sudah puas dengan apa yang saya miliki, apa yang saya kuasai. Tetap terus asah keterampilan teman-teman. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.